Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufal Alim dengan NIM 14014223363. Dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Resti Audi Nadila dengan NIM 14014222332. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa manfaat dari IoT dan Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya akan mencoba menjelaskan sedikit apa itu IoT. IoT atau Internet of Things adalah konsep yang merujuk pada jaringan objek fisik yang terhubung ke internet dan saling berkomunikasi satu sama lain. IoT mengacu pada koneksi dan integritas perangkat-perangkat yang berbeda, seperti sensor, perangkat pintar, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan banyak lagi. Tujuan utama IoT adalah untuk menciptakan lingkungan di mana objek-objek tersebut dapat saling berkomunikasi. Demikian adalah penjelasan sedikit mengenai IoT. Lantas, apa sih manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ada rumah pintar atau smart home. IoT memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat-perangkat rumah tangga seperti lampu, termostat, kunci pintu, peralatan dapur, dan perangkat lainnya melalui aplikasi di smartphone mereka. Yang kedua, keamanan dan pengawasan. Dengan menggunakan perangkat IoT seperti kamera keamanan dan sensor gerak, pengguna dapat memantau rumah mereka atau tempat kerja mereka secara real-time. Mereka dapat menerima notifikasi melalui aplikasi saat ada aktivitas yang mencurigakan. Dan ketiga, kesehatan dan perawatan kesehatan. IoT digunakan dalam peralatan medis untuk memantau dan mengumpulkan data kesehatan pasien secara real-time. Sensor yang terhubung dapat mengirimkan informasi vital seperti detak jantung, tekanan darah, kadar glukosa, dan lainnya. Yang keempat, transportasi cerdas. IoT memainkan peran penting dalam perkembangan transportasi cerdas. Dengan menggunakan sensor dan konektivitas, kendaraan dapat saling berkomunikasi dan berbagi informasi mengenai kondisi lalu lintas, kecepatan, dan kecelakaan. Hal ini memungkinkan peringatan dini, pengoptimalan rute, dan pengurangan kemacetan. Yang kelima, manajemen energi. IoT digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dalam rumah atau bangunan. Sensor yang digunakan dapat mengontrol pencahayaan, pemanasan atau penyejukan, dan penggunaan energi lainnya berdasarkan kehadiran orang, kebutuhan, dan preferensi. Hal ini dapat mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu dan membantu pengguna menghemat daya. Yang terakhir, ada pertanian cerdas. Dalam pertanian, IoT dapat digunakan untuk memantau kondisi tanah, suhu, kelembatan, dan kebutuhan air tanaman. Dengan menggunakan sensor yang terhubung, petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga menghasilkan yang lebih baik dan mengurangi dampak lingkungan. Nah, itu adalah manfaat dari IoT dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah Big Data. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari Big Data. Big Data adalah sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar yang terdiri dari data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian, pemanfaatan Big Data dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu yang pertama, penggunaan internet. Hampir seluruh orang di dunia terhubung melalui internet. Kita juga sering menggunakan Google untuk mencari informasi. Nah, data-data dari hasil pencarian ini merupakan data yang disimpan oleh Google. Yang kedua yaitu penggunaan smartphone. Smartphone memiliki jumlah data yang begitu besar. Smartphone dapat menyimpan dan merekam SMS juga telepon yang dilakukan. Yang ketiga yaitu media sosial. Media sosial sudah seperti hal yang tidak terpisahkan dengan kegiatan manusia sehari-hari. Berbagai foto atau video yang diupload ke media sosial setiap hari adalah bagian dari Big Data. Dan yang keempat yaitu rekomendasi pertemanan di sosmed. Algoritma media sosial mempelajari interaksi dan data-data pertemanan yang dimiliki, sehingga kita direkomendasikan data pertemanan. Kemudian yang kelima yaitu rekomendasi jalur Google Maps. Nah, Google Maps merupakan hasil olahan Big Data yang cukup kompleks. Selain menggunakan satelit sebagai sumber utama, juga menggunakan data tracking dari pengguna Maps tersebut.
Yang terakhir yaitu digitalisasi media. Sebelum hadirnya internet, orang-orang masih menggunakan DVD dan CD untuk menonton film dan mendengarkan musik. Namun, sekarang dengan adanya aplikasi streaming seperti Netflix dan Spotify, kita dapat mengakses film dan mendengarkan musik dengan mudah di smartphone. Nah, cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.